Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fitriani dengan NIM 2201301070 ingin sedikit menjelaskan tentang pelajaran jaringan komputer 1 dengan judul layar OSI. Ya, layar OSI ini model referensi jaringan terbuka. OSI atau ORSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System International. Sebelumnya munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer dengan tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas agar pemasok yang berbeda dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya satu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan protokol-protokol jaringan, meski pada kenyataannya inisiatif ini mengalami kegagalan, dan kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, standar model referensi. Kemudian ada model referensi dianggap sangat kompleks. Kemudian pertumbuhan internet dan protokol TCP atau IP membuat OSI referensi model ini menjadi kurang diminati. Kemudian alasan ISO International Standard Organization mengeluarkan referensi OSI Open System International karena untuk menjembatani perbedaan kompatibilitas divisi antara vendor, untuk menjelaskan atau menerangkan secara terperinci proses pengolahan data menjadi suatu informasi di dalam suatu jaringan komputer. OSI layer atau lapisan OSI standar ini menyediakan kerangka logika struktural bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan pada industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara lebih ringkas. Model sistem ini terdiri dari 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang spesifik pada proses komunikasi data. Misalnya, lapisan application bertanggung jawab untuk mengenai masalah komunikasi manusia dan komputer, dan lapisan lainnya bertanggung jawab menangani masalah error yang terjadi selama proses pemindahan data berlangsung. Lapisan-lapisan ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, upper layer dan lower layer. Upper layer merupakan bagian yang tanggung jawabnya lebih berorientasi pada aspek human interaction antar manusia dan komputer. Sedangkan lower layer merupakan inti dari proses komunikasi data. Lower layer ini hal yang menjadi perhatian utama pada network miner. Open dalam OSI adalah untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras atau hardware yang digunakan sepanjang software komunikasi melalui dengan standar. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan modularitas dapat dibongkar pasang. Ketika data ditransfer melalui jaringan sebelumnya, data tersebut harus melewati ketujuh lapisan dari satu terminal.
mulai dari lapisan aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai application. Pada saat data melewati satu lapisan dari sisi pengirim, maka akan ditambah satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. OSI reference memiliki 7 layer, yakni sebagai berikut. Pertama, application layer. Fungsinya sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan dikelompokkan menjadi format yang disebut protokol data unit atau PDU. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah DHCP, HTTP, VTP, SMTP, dan NVS. Kedua, ada presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redactor seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell, macam Virtual Network Computing (NVC) atau Remote Desktop Protocol (RDP) merupakan kelompok format PDU. Ketiga, ada session layer, berfungsi untuk mengidentifikasikan bagaimana koneksi dapat dibuat. Kemudian ada transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Kemudian ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Kemudian ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Kemudian ada physical layer yang berfungsi untuk mengidentifikasikan data transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi biner, struktur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mengidentifikasikan bagaimana network interface card NIC dapat berinteraksi dengan media kabel dan radio. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.